Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Langsung saja kita ke video berikutnya. Baik, kita masuk ke sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Suatu sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai atau emulates kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar-pakar. Kemudian, apa itu pakar atau ahli expert? Seorang pakar atau ahli human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Kemudian kita masuk cara kerja sistem pakar. Sistem pakar bekerja dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pakar dalam suatu bidang tertentu yang kemudian disimpan dalam basis data khusus yang disebut basis pengetahuan. Sistem pakar juga dilengkapi dengan sebuah sistem inferensi yang dapat menggunakan basis pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Saat sistem pakar digunakan, pengguna akan diminta untuk memberikan informasi tentang masalah yang dihadapi atau pertanyaan yang ingin diajukan. Sistem pakar kemudian akan menggunakan basis pengetahuan dan sistem inferensi untuk mencari jawaban atau saran yang sesuai. Algoritma yang digunakan di sistem pakar. Yang pertama itu algoritma pencarian, kemudian algoritma pembelajaran mesin, algoritma logika Fuzzy, algoritma logika Bayesiana, algoritma pencocokan pola, dan algoritma optimasi. Dan ini beberapa contoh aplikasi atau penerapan yang menggunakan sistem pakar antara lain. Yang pertama, sistem penyedia saran medis. Sistem penyedia saran medis adalah expert system yang dirancang untuk memberikan saran medis kepada pasien atau dokter. Kemudian, sistem perencanaan perjalanan. Sistem perencanaan perjalanan adalah expert system yang dirancang untuk membantu pengguna menentukan rute terbaik untuk perjalanan yang akan dilakukan. Kemudian, sistem diagnosa mesin. Sistem diagnosa mesin adalah expert system yang dirancang untuk membantu teknisi menemukan masalah pada mesin dan memberikan saran tentang cara memperbaikinya. Kemudian, sistem perencanaan proyek. Sistem perencanaan proyek adalah expert system yang dirancang untuk membantu manajer proyek menentukan tahapan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan mengelola resiko. Kemudian, kelebihan sistem pakar. Yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, handal atau reliability. Dan yang keempat, merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian, sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi langsung dengan pakar, meskipun sang pakar mungkin sudah pensiun. Kekurangan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Dan ketiga, sistem pakar tidak 100% benar. Keempat, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Kelima, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Keenam, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Kemudian kita masuk ke konsep dasar sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar mengandung yang pertama keahlian, yang kedua ahli atau pakar, ketiga pengalian keahlian, keempat mengambil keputusan, kelima aturan, dan keenam kemampuan menjelaskan. Kemudian kita masuk ke pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama, perolehan pengetahuan atau dari para ahli atau sumber-sumber lainnya. Yang kedua, representasi pengetahuan ke komputer. Yang ketiga,
kesimpulan dari pengetahuan, dan yang keempat, pengalihan pengetahuan ke pengguna. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.